Sobat Ikaners RDS, RDS ucapkan terima kasih untuk sobat-sobat Ikaners yang sudah menyemangati mensupport channel kami ini dengan subscribe. Semoga kebaikan kemurahannya diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebaikan. Bagi sobat Ikaners yang belum mensubscribe, semoga dengan kemurahan hatinya dapat mensupport channel kami ini. Nah, channel RDS ini adalah channel untuk sharing mengenai hobi ikan. Nah, ikan air tawar, air asin, ikan arwana ataupun jenis ikan-ikan yang lainnya yang dirasa itu adalah unik ataupun menarik. Nah, bisa juga sharing mengenai review, edukasi dan yang lainnya. Nah, bukan berarti RDS di sini lebih pintar ataupun lebih berpengalaman, maka justru itu dengan sharing konten di channel YouTube ini mendapat masukan dari sobat-sobat Ikaners yang lebih dahulu atau lebih berpengalaman untuk sharing. Maka silakan tinggalkan di kolom komentar sehingga para sobat Ikaners yang lainnya bisa belajar, bisa mengetahui dan bermanfaat. Terima kasih sob. Oke sobat Ikaners, kali ini RDS akan sharing mengenai arwana golden red blue bass yang RDS pelihara kurang lebih 3 tahun ya. Arwana ini RDS pelihara sejak Januari 2022 kurang lebih dengan ukuran 18 cm kurang lebih. Nah, sekarang kira-kira sudah 28 atau 30 cm ya sobat Ikaners. Oke, kita review sobat Ikaners. Yang pertama adalah bibir. Nah, untuk bibir bagian atas dan bawah ini, terutama bagian bawah ya. Bagian bawah ini dia kalau dilihat, nah, bagian bawahnya dia sama rata dengan bagian atas. Artinya dia tidak cakil ya sobat Ikaners. Kalau dia cakil, bagian bawah bibirnya itu dia lebih. Nah, disebut cakil. Nah, kecakilan ini dampak dari pertama, air kolam atau air tank yang berarus atau bergelombang sehingga mengakibatkan si arwana itu dia untuk mengambil napas dia perlu effort atau usaha yang lebih sehingga menggerakkan rahang atau mulut bagian bawahnya. Hal tersebut menyebabkan potensi kecakilan. Nah, yang kedua adalah pemberian pakan. Nah, makanan kalau diberikan pakan itu hewan-hewan hidup seperti ikan, katak. Nah, berilah pakan yang lebih kecil dari ukuran arwana ini sehingga si arwana dia dengan mudah melahapnya, menelannya. Kalau pakannya itu lebih besar atau lumayan besar, si arwana ini effortnya dia lebih juga sobat Ikaners. Dia akan menangkap, blub, dia akan mendiami dulu di depan bibirnya, di mulutnya, baru dia perlahan-lahan dia akan memasukkan ke dalam perutnya sehingga itu kan memerlukan effort rahang bagian bawah. Nah, itu menyebabkan potensi kecakilan ya sobat Ikaners. Nah, bagi sobat Ikaners yang punya pengalaman lain ya penyebab kecakilan, silakan komen di kolom komentar untuk memberikan sharingnya. Selanjutnya adalah mata. Oke sobat Ikaners RDS, kalau dilihat dari arwana ini, menurut RDS kalau dari skala 1 sampai 10 tingkat DE-nya ini hanya di kisaran 3 ya sobat Ikaners. Nah, kenapa? Karena tumpukan lemak di bagian mata atasnya ini masih sangat jarang sekali sobat Ikaners. Dan penyebab DE tersebut sobat Ikaners ada beberapa. Yang pertama itu adalah dasar tank. Nah sobat Ikaners, dasar tank itu kalau bisa tidak menimbulkan pantulan atau bayangan untuk benda-benda di atasnya, termasuk si arwana ini. Kalau dia bagian dasar tanknya ini memantul, maka dia akan melihat ke bawah. Nah, menyebabkan penurunan bola mata. Selanjutnya adalah tingkat ketinggian dari penempatan tank itu sendiri. Kalau tanknya itu ditempatkan tinggi, ya kira-kira tanknya tersebut sebahu orang dewasa, maka si arwana tersebut akan cenderung melihat
benda di luar tank, di luar akuarium itu, dia akan melihat ke bawah dan akan menimbulkan potensi ke DE-an, drop eye. Nah, jadi tempatkan tank atau akuarium tersebut dia setinggi untuk bagian bawahnya sepinggang orang dewasa saja, dalam arti rata-rata di sini sekitar 40 cm ya sobat ikaners. Nah, selanjutnya kita lihat untuk postur tulang atas. Postur tulang atas dia tidak bengkok. Nah, postur kepala di sini memang dia tidak begitu menyendok sobat ikaners. Nah, tetapi ini potensi bisa nantinya menjadi dia menyendok. Oke sobat ikaners. Nah, karena di sini dari bagian bawahnya itu sudah memungkinkan untuk menjadi bentuk sendok. Nah, atasnya itu tinggal dia agak turun sedikit ya sobat ikaners. Oke. Untuk simetris dari mulai bibir sampai ekor ini dia cenderung memanjang ya. Dia tidak lebar bagian depan dari punggung sampai perut ke bawah, ataupun dari punggung bagian belakang sampai perut bagian belakang dia besar ya sobat. Nah, jadi untuk ukuran simetris dari bibir depan sampai ekor ini Radias nilai dia cukup proporsional ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 Radias kasih nilai 85 bahkan 90 ya. Nah, jadi untuk membentuk dia simetris sobat ikaners dengan cara dipuasakan. Nah, jadi jangan memberikan makanan arwana itu sering-sering atau kebanyakan. Nah, pengalaman dari Radias memberikan makan arwana ini adalah untuk ukuran 18 cm itu dia adalah 2 hari sekali. Nah, untuk ukuran sudah 30-28 cm kurang lebih ini, Radias memberikannya paling sering itu sobat ikaners adalah 3 hari sekali. Paling jarang itu sobat ikaners Radias adalah 7 hari sekali. Nah, pemberian pakannya pun adalah dikit, dikasih dicemplungin di dalam akuarium ini 5 atau 6 ekor ikan-ikan yang kecil. Nah sobat ikaners, jadi memelihara ikan itu mudah ya. Jangan takut harus diberi makan tiap hari. Kalau nggak dimakan tiap hari itu mati. Oke, itu tergantung dari ukuran sobat ikaners. Kalau ukurannya 1 sampai 5 cm, mungkin aja nggak dikasih makan 2 hari dia bisa mati karena dia perlu nutrisi. Oke sobat ikaners, jadi untuk pembentukan simetris tubuh dia tidak gemuk, kelebihan lemak, dan impact dari kebanyakan diberi makan itu banyak. Dari tubuh tidak proporsional, mata juga bisa dia DE karena akan penimbunan lemak pada mata, serta bisa juga untuk cakil. Jadi unsur makanan juga sangat penting sobat ikaners. Nah, selanjutnya adalah warna. Nah, ini sobat ikaners, kalau dari ikan Radias ini untuk penampilan warnanya 28 cm up ini masih kurang ya. Kenapa? Karena Radias tidak treatment dengan serius untuk diberikan pencahayaan tanning serta rutinitas atau keseringan pemberian pakan jangkrik, udang ataupun cacing. Jangkrik, udang, cacing itu dia dapat membooster, mempermudah, mempercepat warna ditambah dengan tanning. Nah, untuk Radias sendiri pemberian makannya untuk cacing, udang, jangkrik itu jarang ya, paling seminggu sekali, paling jarang itu seminggu sekali. Nah, ataupun kadang-kadang. Jadi karena Radias tidak terlalu membooster atau menginginkan cepat jadi ya. Radias memelihara karena ya suka aja. Jadi para sobat ikaners yang ingin arwananya itu dia warnanya cepat jadi, merahnya atau kuningnya timbul di sisiknya, maka bisa dengan diberikan pakan tiap hari atau rutinitas 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk ukuran 28 cm up. Nah,
Jadi untuk ukuran 30 cm itu sudah layak dan bisa untuk ditaning. Nah, jadi dikasih makan cacing atau jangkrik atau udang ditambah dengan taning, itu akan cepat sekali sobat ikaners. Oke. Selanjutnya adalah dayung. Nah, dayungnya di sini sobat ikaners dia sama lebar ya sobat ikaners. Nah, untuk sirip bagian perut bawah, punggung atas dan ekor juga sudah mulai kemerahan ya sobat ikaners. Nah, selanjutnya adalah mengenai mutiara. Nah, itu terlihat sobat ikaners di bagian samping dari mulai insang bagian samping kepala itu ada titik-titik atau totol-totol bintik-bintik putih ya, itu adalah mutiara. Oke, jadi nah ini mutiara titik-titik. Nah, jadi sobat ikaners, dengan mutiara tersebut menambah keindahan untuk arwana tersebut. Nah, sobat ikaners, RDS itu saja yang bisa RDS sharing. Semoga sharing dari RDS ini bermanfaat untuk sobat-sobat ikaners yang pecinta arwana, dan silakan diberikan masukannya untuk para sobat ikaners yang sudah advance, sudah lihai, sudah banyak experience-nya untuk membagikan sharing mengenai treatment memelihara arwana. Jadi terima kasih atas support dan dukungannya. Salam pecinta ikan.